Baik pemirsa, di segmen terakhir ini kita ingin dengar juga ada hubungan spiritual, ya. Mungkin tahu, mungkin syariat dan sebagainya. Yang jelas Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, ya, punya seorang murid beliau yang bernama Baba Daud, ya. Baba Daud Ar-Rumi. Ar-Rumi. Syekh Daud Rumi, ya. Ini akan disampaikan oleh Tengku Darlis. Tengku. Silakan. Oh, Ya. kita sambut telepon dulu. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Pak Halo. Wawan lagi, silakan, Pak Wawan. Ya, kembali apa melanjut ada bunuh maksud dan setelah abad kalimong abad ngon Turki bejutlah undang undang keluarga Turki di Aceh tadi KTP Aceh. Jadi ataupun orang-orang Arab yang Muslim lain untuk tinggal di Aceh supaya hubungan Aceh dengan Turki atau dengan Arab bisa berkembang di Aceh. Jadi keturunan Aceh itu rakyat menyang lagi orang Arab laginya. Tanya sangat perlu bila menghadapi pemilu tengah perlu orang Muslim yang karena kedepannya Indonesia akan bersaing Muslim dengan Kristen sangat ketat. Jadi pemilihan di lembaga sangat menentukan. Bukan Islam hanya dengan Kristen. Di India mantong bahasa India yang tinggal di Jakarta tapi amnoan awaknya mengkaija di Jakarta. Iya, betul. Jadi benar strategi dan nyoba cuma mengenang sejarah itu sejarah untuk tahu je. Iya. Tapi benar hasil benar perkembangan hanya. Ya, Lagi kan kita tanya strategi. Tepatnya hanya kerjasama dengan orang Muslim dalam surah Al-Maidah ayat 60 yang ada sahat 62. baik, Pak Sebab Wawan. katanya kerjasama akan Ya. kacau, akan pasti nyambung. Waktu Nah, Pak tentang Wawan, strategi ya. ni karena nak Waktu cerita singkat tak sekali. cuma Terima kasih Pak Wawan, ya. Waktu tinggal kita 5 menit lagi. Nanti sebenarnya harus ada jawaban ketika ditanya Pak juga. Tapi karena waktu kita tinggalkan aja, ya. Kita beri kesempatan kepada Tengku Darlis untuk melihat ada hubungan keagamaan. Ya, spiritual. terima kasih Ustaz. Mungkin saya menyambung apa yang disampaikan yang kali dipegang oleh Rafika Buno, ya, bahwa ada kesamaan, ya, ada proximity, similarity antara Aceh dengan Turki, dan saya juga melihat seperti itu, ya, di mana ketika puncak kejayaan Islam, ya, baik dari segi politik, ya, kekhalifahan, juga dalam bidang-bidang lainnya, itu selalu ada ulama di belakangnya. Ketika kita lihat penaklukan Konstantinopel, ada ulama besar namanya Syekh Samsudin. Itu cicitnya dari ulama besar Jalaluddin Rumi, ya. Di atasnya itu adalah yang kuburan di Ankara. Lupa saya. Pokoknya itu ada ulama di belakangnya. Begitu juga dengan Aceh, ya. Dengan Aceh sebenarnya kita lihat kejayaan Aceh Darussalam itu dulu juga sebenarnya ada ulama di belakangnya. Salah satunya itu adalah seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Tengku Cik Dibitai, ya kan, yang selain ulama beliau juga seorang tentara, seorang panglima, ya. Juga ada selanjutnya itu adalah Baba Daud Ar-Rumi yang kemarin kita lakukan nampak tilas, ya, tentang bagaimana peran dan beliau dalam kebangkitan pendidikan Islam di Aceh pada waktu Aceh Darussalam. Jadi Baba Daud Ar-Rumi ini dikenal juga dengan Tengku Syekh Dilepu, ya, Ustadz. Tengku Syekh Dilepu ini adalah murid langsung, ya, dari guru besar Aceh, ya, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, yang puronyo tak kenal dengan
Syekh Kuala, yang kuburan beliau ada di Syekh Kuala di sana, dan beliau bersama gurunya ini mengarang satu kitab tafsir pertama ya di Nusantara, di Melayu ini, yang disebut dengan tafsir Bedawi pertama, dengan nama Turjumanul Mustafid ya, Turjumanul Mustafid. Dan uniknya Turjumanul Mustafid ini dicetak pertama kali di Istanbul. Ya. Di Istanbul. Ya. Nah, ini menjadi sebuah, saya kira, milestone atau sebuah catatan sejarah yang tidak bisa kita lupakan dan real gitu ya, bahwa hubungan Aceh dengan Turki itu tidak hanya dalam segi militer, juga dalam segi pendidikan ya, sosial ya, dan juga sejarah gitu, budayaan. Dan ini saya kira juga menjadi ini bagi kita sebuah hal menarik, di mana nanti sebagaimana yang saya jelaskan tadi, insya Allah pada bulan Oktober ya di Istanbul kita sudah merencanakan bersama Disbudpar Provinsi Aceh itu akan melakukan pameran ya manuskrip. Jadi kita akan bawa dari sini bersama beberapa rekan-rekan yang aktif di bidang pengumpulan manuskrip ya. Nanti kita akan undang ke sana dan kita akan perjumpakan nih Ustaz. Jadi antara manuskrip Turki yang ada di Aceh ya, kita akan pamerkan bersanding dengan manuskrip Aceh yang ada di Turki. Jadi ada dua kesamaan. Alhamdulillah pemirsa Jadiki yang dirahmati Allah, waktu kita tinggal 5 menit lagi, kita ambil kesimpulan ya, bahwa Aceh dan Turki itu adalah bangsa Islam yang luar biasa. Saya teringat guru saya Profesor Ali Hasmi menyebutkan hanya ada 2 bangsa di dunia ini yang hanya satu agamanya. Orang Turki 100% Islam, orang Aceh juga 100% Islam. Tidak ada orang lain. Orang Melayu ada yang Kristen, orang Arab banyak yang Kristen, tapi orang Turki nggak ada Kristen. Islam semua. Satu lagi orang Aceh, tidak ada yang Kristen, semua orang Aceh itu Islam, itu dulu kan. Tapi sekarang konon di Aceh sudah ada orang-orang Aceh yang masuk Kristen, itu sangat disayangkan. Tapi orang Aceh yang di luar Aceh. Tapi dengan ketika orang masuk Islam, Cina masuk Islam, itu masuk Aceh. Jadi Cina itu sudah masuk Aceh, Batak itu sudah masuk Aceh, menunjukkan Aceh itu Islam. Begitu juga kalau ada orang-orang Muslim di Eropa masuk Islam, sudah masuk Turki, kan begitu ya, sudah masuk Turki. Menunjukkan orang Aceh dan orang Turki itu sangat tinggi berpegang teguh kepada agama Islam. Pemirsa Jadiki yang dirahmati Allah, kita ingin dengar doa. Mau berdoa tak? Ya. Baca doa singkat, kira-kira 3 menit, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shirara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya pemirsa TV yang dirahmati Allah, luar biasa hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berkat ya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan YouTube ini nanti akan beredar seluruh dunia dan akan dinonton oleh seluruh orang-orang Islam, sehingga mereka tahu bagaimana hebatnya hubungan Aceh dengan Turki di zaman kerajaan, dan hubungan baru sekarang juga luar biasa. Jadi Presiden Turki sekarang Tayyip Erdogan ya, sangat memuliakan kari-kari yang ada di Aceh, diundang ke sana. Ya, setiap Ramadan ada. Setiap Ramadan ada takdir yang sudah jadi juara dunia, juara internasional lah istilahnya ya. Kemudian pemerintah Turki sampai sekarang juga menyediakan beasiswa
kepada anak-anak Aceh. Jadi Allah yang bisa membalas jasa Amin. beliau. Mudah-mudahan tidak ada kekuatan yang akan mengkudeta beliau. Amin. Beliau Amin. adalah pemimpin besar Turki yang kembali kepada syariat Islam. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.